Qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Aku diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat, beberapa doa yang akan aku baca, yang beliau baca ketika sedang sholat witir. Maksudnya ketika kunut di dalam witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk, fi man hadait, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kunut yang tadinya laknat kepada orang-orang yang membunuh para sahabatnya di Bi'r Ma'unah, sehingga akhirnya Nabi ubah menjadi doa untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wa amma lafzuhu fal ikhtiyar an yaqula fi. Sekarang lafaz untuk kunut kayak gimana? Ini yang ma'ruf yang kita baca, ini diriwayatkan dari hadis sahih di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah, wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnadis sahih, dari hadis sanad yang sangat banyak. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Aku diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat, beberapa doa yang akan aku baca, yang beliau baca ketika sedang sholat witir. Maksudnya ketika kunut di dalam witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk, fi man hadait, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Wa afini fi man afait, dan jagalah aku, fi man afait, di dalam orang-orang yang telah Engkau jaga. Wa tawallani, dan peliharalah aku, fi man tawallait, kepada orang-orang yang telah Engkau pelihara. Wa barik li fi ma atait, dan berkahilah aku dengan apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa qini, dan jagalah aku, syarra ma qadait, dari keburukan yang telah Engkau tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukanmu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak ada yang akan menghinakan seseorang yang telah Engkau pelihara. Tabarakta, maha suci Engkau ya Allah, Rabbana wa ta'alait, serta maha tinggi Engkau. Dalam doa ini sebenarnya banyak yang mengartikan, yaitu kenapa di pagi hari, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kunut yang tadinya syatam atau laknat kepada orang-orang yang membunuh para sahabatnya di Bi'r Ma'unah, sehingga akhirnya Nabi ubah menjadi doa untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Yang mana ini luar biasa. Allah mahdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walid, tabarakta rabbana wa ta'alait. Dan di dalam hadis Baihaqi ditambahkan, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfirukallahu wa atubu ilaik. Nah, itu ada dalam hadis di riwayat Baihaqi. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Berkata Imam Tirmidzi ini hadis hasan. Wa qala wala na'rif anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut syai'an ahsan min hadza. Dan beliau mengatakan, dan kami tidak mengetahui yang hadis berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa kunut yang lebih baik daripada doa ini.
Wa fi riwayatin dzakaraha al-Baihaqi anna Muhammad ibn Hanafiyah, yang mana beliau adalah ibn Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala inna hadha ad-du'a huwa ad-du'a alladhi kana abi yad'u bihi fi salatil fajr fil qunut. Beliau mengatakan, ini nih kata Al-Imam Muhammad bin Hanafiyah, ini doa persis seperti yang aku dengar dibaca oleh ayahku ketika beliau kunut di pagi hari. Dan ini adalah pengakuan yang sangat zahir bahwa salafun salihun mereka pun kunut di pagi harinya, yang mana kunut ini tasalsul, ya, berhubung, terus terhubung sampai kepada para sahabah radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa yustahabbu an yaqula aqiba hadha ad-du'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Dan disunnahkan juga mengatakan setelah doa ini, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ali Muhammad wa sallim. Faqad jaa fi riwayat lin-Nasa'i fi hadzal hadits bi isnadin hasan wa sallallahu ala nabi. Nah, jadi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i diakhiri dengan salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika kita melihat ahadis doa-doa yang berhubungan dengan satu amal, maka harus sebisa mungkin kita baca semuanya ketika kita beramal tersebut. Apabila bisa dikumpulkan semuanya, maka hadza afdal. Itu sangat luar biasa, sangat bagus daripada doa-doa yang tidak berasal dari Nabi SAW. Maka kalau ada hadisnya, maka hadis aula, lebih berhak untuk kita amalkan. Seperti ada tambahan wa sallallahu hadza qalil, sedikit, maka tambahkan. Dan ini alhamdulillah kita baca di setiap kunut kita. Dan ini ada doa lagi yang lebih panjang lagi. Qala ashabuna wa in qanata bima ja'an Umar ibn al-Khattab. Dan apabila berkunut sebagaimana kunutnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kana hasanan, maka bagus juga. Ini doa yang luar biasa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku' faqala, yang mana ada satu riwayat yang mendengar Sayyidina Umar ibn al-Khattab beliau berkunut setelah ruku' dan beliau mengatakan, Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah kami meminta pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruk, dan kami meminta ampun kepadamu, wala nakfuruk, dan tidaklah kami kufur atau berdusta akan nikmatmu, tidaklah kami kufur kepadamu, wa nu'minu bik, dan kami beriman kepadamu, wa nakhla'u man yafjuruk, dan kami melepas diri kepada orang-orang yang menghinakanmu, yang mendustakanmu. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu lah kami menyembah, walaka nusalli wa nasjud, dan hanya kepadamu lah kami salat dan sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepadamu lah nas'a, nas'a ini berjalan, wa nahfid ini berjalan cepat lari, narju rahmataka wa nakhsha adzabak, dan kami sesungguhnya meminta rahmatmu, kasih sayangmu, dan kami takut akan azabmu. Inna azabakal jid bil kuffaril mulhik, sesungguhnya azabmu itu sangatlah sungguh-sungguh bagi orang-orang kafir yang mulhik, yaitu mulhik dzakarahu Ibn Qutaibah wa ghairu qauluhu mulhik, ada yang bilang mulhaq bi fathiha, nah, dan bi kasriha alal masyhur mulhik. Allahumma adzibil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik, ya Allah berikanlah azab alladzi yasudduna an sabilik, bagi kepada orang-orang kafir yang menentang atau yang mencegah daripada jalanmu.
wa yukadzibuna rusulak, dan orang-orang kafir yang mendustai utusanmu, wa yuqatiluna awliya'ak, dan orang-orang kafir yang membunuh wali-walimu. Allahumma ighfir lil mu'minin, ya Allah berikanlah maghfirah, berikanlah ampunan kepada orang-orang mukmin, wal mukminat, wal muslimina wal muslimat, wa aslih dzata bainihim, dan perbaiklah hubungan di antara mereka, wa alif baina qulubihim, dan satukanlah hati-hati mereka, waja'al fi qulubihimul iman wal hikmah, dan jadikanlah di hati-hati mereka adanya iman dan juga hikmah, wa tsabbithum ala millati rasulik, dan teguhkanlah mereka di jalan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, wa auzi'hum an yufu bi ahdik, dan berikanlah mereka kemampuan untuk menyempurnakan dengan sumpahmu, dengan janjimu, alladzi ahadtahum alaih, yang mana telah engkau janjikan kepada mereka, wansurhum ala aduwik, dan bantulah mereka, tolonglah mereka dari musuh-musuhmu, wa aduwihim, juga musuh-musuh mereka, ilahal haq wa ja'alna minhum, ya Allah yang maha hak, dan jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang mukmin. Ada doa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa, yang mana syamil kamil, sangat sempurna, dari minta pertolongan kepada Allah sampai meminta perlindungan dari musuh-musuh Allah agar Allah menghancurkan mereka, dan juga minta pertolongan untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Ini doa Sayyidina Umar sangat bagus. Makanya dikatakan wa'lam annal manqul an Umar radhiyallahu anhu adzib kafarat ahlul kitab. Di dalam doa tadi Sayyidina Umar mengatakan adzib kafara ahlul kitab, dan azablah orang-orang kafir, yang mana orang kafir ini sesungguhnya ahlul kitab. Dan Imam Nawawi menambahkan li'anna qitalahum dzalika zaman kana ma'al kafarati ahlul kitab, karena dulu peperangan Nabi itu ya dengan ahlul kitab. Maka Sayyidina Umar minta pertolongan untuk menghanguskan, menghilangkan orang-orang ahlul kitab, kafir yang ahlul kitab. Wa ammal yawm, sedangkan sekarang, fal ikhtiyaru an yaqul adzibil kafarah fa innahu a'am. Maka kalau zaman sekarang udah bukan ahlul kitab lagi, tapi adzibil kafarah, ya Allah azablah orang-orang kafir secara umum. Karena musuh Islam bukan cuman ahlul kitab, yang mana ahlul kitab ini masyhur, yaitu Yahud wan Nasara, yaitu agama-agama yang mendapatkan kitab samawi. Naam. Dan ini makna setiap kalimat. Wa nakhla ay natruk, kami tinggalkan. Wa qawluhu yafjuruk ay yulhid fi sifatik, orang-orang yang yulhid, yang menentang daripada sifatmu yang agung. Wa qawluhu nahfid bi kasril fa ay nusari, arti nahfid dengan mengkasrahkan fa, nahfid yaitu nusari, kami bergegas. Wa qawluhu aljid bi kasril jim ay alhaq, yaitu sungguh-sungguh, sesuatu yang betul. Wa qawluhu mulhaq atau mulhik bi kasril ha alal masyhur, yaitu mulhik yuqal bi fathiha, ada yang mengatakan dengan menfathahkannya, yaitu mulhaq. Wa dzakarahu Ibnu Qutaibah wa ghairuh dengan mulhaq. Wa qawluhu dzata bainihim, di antara mereka ay umurahum wa muwasalatihim, yaitu perkara-perkara mereka. Wa qawluhu al-hikmah hiya kullu ma mana'a minal qabih, apa itu hikmah? Segala yang mencegah daripada keburukan. Wa qawluhu wa auzi'hum, dan ay alhimhum, berikan mereka ilham, berikan mereka petunjuk. Wa auzi'hum, dan berikanlah mereka petunjuk. Wa qawluhu wa ja'alna minhum ay mimman hadhihi sifatuh. Naam. Wa ja'alna minhum. Wa qala ashabuna yustahabbul jama' bainal qunuti Umar wa ma sabaq. Dan para ulama sangat menganjurkan untuk mengumpulkan antara kedua kunut, yaitu kunut yang pertama dan kunut yang kedua, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Fal asah
fa in jama'a bainahuma fal asah ta'khir kunutu Umar. Apabila ingin dikumpulkan di antara dua kunut, yaitu Allah mahdini fiman hadait dengan kunutnya Sayyidina Umar, maka yang paling asah kita mentakhirkan kunutnya Sayyidina Umar. Jadi setelah kunut yang biasa kita baca selesai, baru ditambah kunutnya Sayyidina Umar. Fa in iktasara, apabila ingin mencukupkan salah satu di antara keduanya, maka falyaqtasir 'alal awwal, maka dia mencukupkan dengan yang pertama, Allahumma hdina fiman hadait. Wa inna ma yustahabbul jama' bainahuma idza kana munfaridan, dan sesungguhnya sangat dianjurkan menggabungkan di antara kedua hadis, antara kedua riwayat, antara kedua doa apabila dia sholat sendirian. Au imam mahsurin, atau dia menjadi imam tapi makmumnya mahsur, itu aja udah. Ya kayak di ma'had, kayak di tempat-tempat kampung-kampung yang udah tahu nih makmumnya dia doang dan ridho makmumnya, maka disunnahkan untuk menjamak di antara dua doa. Yardawna bit tatwil, yang mana makmumnya ini ridho apabila dipanjangkan bacaannya. Sampai di sini paham? Hadza, ini kita bahas tidak terlalu panjang, tidak usah terlalu melebar karena hadza ma'ruf. Ya, dan ini juga udah biasa kita baca setiap harinya doa kunut. Ya, hanya saja mungkin doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar ini baru pertama kali kita dengar. Nah, dan ini sangat bagus maknanya dan alangkah baiknya untuk kita amalkan. Naam. Wa'lam anna al-qunut la yata'ayyan fihi du'aun 'ala al-madhhabil mukhtar. Setelah Imam Nawawi menjelaskan tentang doa-doa yang warid yang datang hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya Imam Nawawi menerangkan bahwa sesungguhnya dalam madhab yang paling sahih tidak ditentukan doa untuk kunut. Fa ayyu du'ain da'a bihi hasalal kunut, maka apapun doa baik yang didoakan di sana maka dia telah mendapatkan kunut. Walau qanata bi ayatin au ayat, apabila dia kunut dengan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Qur'an, wa hiya mustamilatun, dan ayat tersebut mencakup ala du'ai, atas doa. Jadi dia tidak membaca kunut seperti biasa, dia mengambil ayat Al-Qur'an yang mana ayat ini doa, maka hasalal kunut, dia telah mendapatkan kunut. Walakinnal afdal ma ja'at bihi sunnah, tapi tetap yang paling afdal apabila kita mengikuti sunnah. Jadi dalam permasalahan kunut, doa apa aja sebenarnya bisa, sebenarnya boleh, tapi tetap apabila ada hadisnya yang sahih ataupun hasan, maka kita mengedepankan hadis yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Wa qad dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyan wa la yujzi'u ghairuh. Dan ada pendapat sebagian daripada para sahabat atau beberapa ulama berpendapat bahwa namanya doa kunut itu yata'ayyan, yang udah biasa kita baca itu doa kunut. Kalau nggak baca doa itu maka tidak mendapatkan kunut. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, doanya la yata'ayyan, tidak ditentukan. Doa apa aja yang penting doa maka mendapatkan kunut. Pendapat kedua, doanya harus pakai doa yang biasa, Allahumma hdina fiman hadait, atau doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman ayyaqula Allahumma hdina. Nah, ini perhatikan bagi imam ketika jadi imam subuh atau imam witir di 15 hari terakhir, ketika dia membaca doa, maka harus dia membacanya dengan dhamir nahnu, dhamirnya kita. Jangan dia baca doa diaminkan oleh makmum, Allahumma hdini fiman hadait. Ya, dia doain dirinya sendiri. Yang lainnya nggak dapat doa, yang lainnya aminin doang. Doanya nggak dapat.
Maka dikatakan wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli imaman. Apabila orang yang sholat dia sebagai imam, an yaqula, maka dia katakan Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini, bilafzil jama', dengan lafaz jama'. Wa kadzalikal baqi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai terakhir diganti semuanya dengan lafaz jama'. Walau qala, andai kata dia mengatakan Allahumma hdini, hasalal kunut wa kana makruh, maka kunutnya sah tapi hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu yukrahu lil imam takhsisu nafsihi bid-du'a, karena sesungguhnya makruh untuk seorang imam ketika doa mengkhususkan doa tersebut untuk dirinya sendiri. Jadi ketika imam doa, maka doa tersebut harus yashmilul jami'a, yashmulul jami', semuanya harus mendapatkan doa yang dibaca oleh sang imam. Bahkan ada satu riwayat rawaina fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Tsauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bid'awatin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Nabi mengatakan la ya'ummu, tidaklah menjadi imam seorang hamba, dia menjadi imam satu kaum dan dia mengkhususkan dirinya untuk doa dengan satu doa, dunahum, tanpa menyebutkan doa untuk yang lainnya. Maka kata Nabi, fa in fa'ala dzalik, apabila dia melakukan hal yang seperti itu, faqad khanahum, sang imam telah mengkhianati kaumnya. Wa a'yadu billahi min dzalik. Makanya ini yang jadi imam harus melihat, ya, harus faham ketika dia sedang berdoa, doakan juga para makmum. Merubah lafadznya yang tadinya mufrad jadi jama', lil jami', untuk semuanya. 6. Faslun, masih dalam fasal tentang kunut. Ini juga pembahasan menarik. Ketika kita kunut, ini macam-macam kunutnya. Kadang-kadang ketika kita kunut, tangannya ada yang kayak gini, ada tangan yang kayak gini dibuka, ada yang tangannya nggak mau diangkat sama sekali. Habis kayak gitu setelah kunut, apakah disunnahkan untuk ngusap muka atau enggak, disunnahkan untuk ngusap badannya atau enggak? Karena di selain kunut di dalam sholat, ketika doa disunnahkan untuk mengusap muka dan seluruh badan sampai ke kaki, hadza sunnah, ya, jadi semuanya dari muka ke badan sampai ke kaki, hadza sunnah. Nah, tapi kalau di dalam kunut di dalam sholat, apakah masih disunnahkan hal tersebut atau tidak? Ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadain. Para ulama berbeda pendapat di dalam hukum mengangkat tangan di dalam doa kunut. Wa mashil wajah, juga mengusap wajah, bihima, dengan kedua tangannya, ala salasati aujuh, dengan 3 pendapat. Yang paling sahih pendapatnya annahu yustahabbu raf'uhuma, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Wala yamsahul wajah, tapi tidak disunnahkan mengusap muka. Jadi ini yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, mengangkat tangan tetap tanpa mengusap muka. Jadi selesai langsung dia sujud. Ini pendapat yang paling sahih. Yang mana ini juga ketika di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis dijelaskan, ketika seseorang mengangkat tangan, apakah disunnahkan tangannya itu disatukan atau dibuka? Dan di sana beliau lebih condong untuk dibuka tangannya daripada ditutup. Kenapa? Agar sang makmum atau orang yang sedang kunut tetap bisa melihat tempat sujudnya. Ketika dia nutup, maka tempat sujudnya nggak kelihatan. Fahimtum? Karena melihat tempat sujud juga hukumnya sunnah. Makanya tetap ketika kunut dibuka dan tetap seseorang tersebut melihat tempat sujud. Itu yang paling sahih. Yang pertama, tetap mengangkat kedua tangannya dan tanpa mengusap muka di terakhir. Pendapat kedua,
Atsani yarfa wa yamsah. Pendapat kedua mengangkat tangan, setelah itu mengusap muka. Wa tsalits la yamsah wa la yarfa. Pendapat yang tiga tidak usah mengangkat tangan dan tidak usah mengusap muka. Dan ingat, pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang pertama, mengangkat tangan tanpa mengusap muka. Wattafaqu ala annahu la yamsah ghairal wajh. Apabila ada pendapat yang disuruh masah, yang disuruh mengusap, maka mereka para ulama sepakat tidak disunnahkan mengusap kecuali muka. Jadi selain muka nggak usah diusap. Beda dengan doa di luar sholat. Wattafaqu ala annahu la yamsah ghairal wajhi minas sadr wa nahwi. Dari dada dan lainnya. Jadi tidak usah mengusap selain daripada muka. Bal qalu dzalika makruh. Bahkan para ulama mengatakan mengusap selain muka hukumnya makruh. Nah, tapi ingat, pendapat yang paling sahih kita mengangkat tangan tanpa mengusap muka. Wa ammal jahr bil qunut wal israr bihi. Sekarang ketika kita ingin kunut, apakah kunut dibacanya secara jahar atau israr? Apa itu jahar? Kita membaca didengar oleh makmum. Apa itu israr? Kita membaca didengar oleh diri kita sendiri. Minimal israr, kuping kita dengar apa yang kita baca. Itu israr. Bukan ente cuman ngucap doang ya, tanpa ada suaranya sama sekali. Itu tidak dihitung qiraah. Namanya bacaan harus ada suaranya, dan suara tersebut minimal didengar oleh diri kita sendiri apabila dalam keadaan yang normal ya, bukan lagi hujan deras ini nggak kedengeran sama kuping ente. Di sini kan sering ente akhirat tuh teriak-teriak, teriak juga masih nggak kedengeran, akhirnya rame sholatnya nggak khusyuk. Jadi terdengar oleh diri kita sendiri apabila dalam keadaan yang normal. Itu adalah haddul israr. Wa ammal jahr bil qunut wal israr bihi faqala ashabuna in kana musallimun faridan. Apabila yang salat sendirian asarra bihi, maka cukup dia israr ya, karena sendirian, buat apa didengar sama yang lainnya? Cukup untuk dirinya sendiri. Wa in kana imaman, apabila yang salat ini imam, jahara alal madhhabis sahih, dia membacanya dengan jahar sehingga didengar oleh para makmum. Al-mukhtar alladzi dhahaba ilaihi al-aktsarun, yang mana ini adalah pendapat yang banyak diambil oleh para ulama, yaitu bacanya dengan jahar ketika menjadi imam. Ketika salat sendiri bacanya israr. Asani, pendapat yang kedua, yusirru kasair da'wat fi shalah, bacaannya tetap diisrarkan, tetap tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, sebagaimana doa-doa yang biasa dibaca ketika sholat. Ketika kita baca doa endar ruku atau endar sujud, maka bacanya jahar atau israr? Ketika sujud dan ketika ruku bacaannya israr atau jahar? Israr. Imam baca cuma sendirian tanpa didengar oleh makmum. Begitu juga doa-doa yang lainnya, ketika julus baina sajdatain, ketika tasyahud, maka dibacanya semuanya israr doa-doa tersebut. Ilal arkan, kecuali rukun ya, kecuali rukun ketika al-fatihah, maka para ulama mengatakan al-fatihah dibaca jahar. Wa ammal ma'mum ats-tsani annahu yusirru kasair da'wat fi shalah. Pendapat kedua, dia mengisrarkan bacaannya sebagaimana doa-doa yang lainnya di dalam salat. Sedangkan makmum fa in lam yajharil imam, apabila imamnya tidak menjaharkan kunutnya, maka sang makmum qanata sirran kasairil da'wat, maka makmumnya baca kunut secara sir sebagaimana doa-doa yang lainnya. Qanata sirran kasair da'wat fa innahu yuwafiq fiha al-imamu sirran, yaitu dia mengikuti imam, bacaan imam dengan cara sir. Jadi apabila sang imam tidak membaca kunut dengan jahar, maka makmum baca kunut juga dengan sir. Wa in jaharal imam, apabila sang imam membacanya dengan suara yang lantang, yang keras, bil kunut fa in kana makmum yasma'uhu, apabila sang makmum yasma'uhu mendengar kunutnya, ammana ala du'aih, maka sang makmum membaca amin. Ya, kemarin udah dijelaskan amin ada beberapa cara baca. Aminnya sama seperti amin dalam
Fatihah. Ada yang bacanya amin, ada yang bacanya amin, ada yang bacanya amin. Wahada, yang amin hada dibilang hada bacaan yang salah, yang mana bahkan menurut Imam Nawawi orang yang membacanya dengan didomahkan dengan digabungkan a dengan mim itu lughatul awam, bahasanya orang awam, yang mana kok emang dia tahu, dia bisa baca dengan jelas, dia nggak baca jelas, dia bacanya amin, maka batal sholatnya. Ya, jadi yang paling sahih memanjangkan a juga memanjangkan mim. Amin. Naam. Ammana bihil ma'mum, ammana ala du'aih wa syarakahu fis sana fil akhirih. Dan si makmum ikut dalam sana, dalam pujian di akhir kunutnya. Wa in kana la yasma'uhu, apabila tidak mendengarnya, qanata sirran, maka baca kunut secara sir. Ini makmum yang paling belakang, enggak dengar imamnya baca kunut, maka si makmum baca kunut sendiri dengan sir. Wa qila yu'amin, ada yang bilang amin, ikut dengan amin makmum yang lainnya. Wa qila lahu an yusyarikahu ma'a samaihi, ada yang bilang juga mengikuti orang-orang yang mendengarkan bacaan imam. Wal mukhtar al awal, yang paling dipilih oleh para ulama adalah pendapat yang pertama. Apabila sang makmum tidak mendengarkan kunutnya imam, maka makmum tersebut baca kunut sir, sendirian dengan sir. Itu apabila perbedaan-perbedaan pendapat tersebut apabila sholat subuh, ya, sholat di pagi hari, sholat subuh. Yang mana sholat subuh bacaan Fatihahnya jahar atau enggak? Jahar atau sir? Sholat subuh bacaan Fatihahnya jahar atau sir? Jahar. Ada khilaf tersebut. Amma ghairus subuh, sedangkan selain daripada sholat subuh, idza qanata fiha haitsu naqulu bihi, sedangkan selain subuh apabila dia kunut di dalamnya, yang mana ini pendapat yang telah kita ucapkan sebelumnya bahwa Nabi SAW kunut bukan cuman subuh, tapi 40 hari di setiap sholatnya Nabi SAW. Fa in kanat jahriyah, apabila sholat yang jahriyah. Sholat jahriyah apa aja? Selain subuh, sholat jahriyah apa aja? Maghrib dan isya. Wahiyal maghrib wal isya fahiya kasubh ala ma taqaddam. Yaitu pendapatnya sama seperti sholat subuh tentang jahar atau enggaknya, bacaan imam kenceng atau enggak. Wa in kana zuhran au asran, tapi apabila sholat zuhur dan asar, yang mana sholat zuhur dan asar ini adalah sholat yang israr, yang tidak membacanya dengan kencang, maka yusirru fiha bil qunut. Wa in kana zuhran au asran faqila, ada pendapat yang mengatakan yusirru fiha bil qunut, bacaan qunutnya juga sir. Wa qila, ada pendapat yang lain mengatakan innaha kasubhi, bacaan qunutnya sama seperti sholat subuh, dengan perbedaan pendapat yang tadi ada di sholat subuh. Wal hadits sahih, dan Imam Nawawi di terakhir beliau menambahkan, setelah beliau mengatakan bahwa ketika kunut di lain sholat yang dibaca jahar, membaca kunut di selain sholat yang membaca jahar, yaitu sholat zuhur dan asar, maka bacaannya sir. Ada yang bilang seperti subuh, tapi Imam Nawawi memberikan dalil. Wal hadis as-sahih fil qunuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alladhi qatalul qurra bi bi'ril maunah, yang mana bacaan kunut Nabi setelah para qurra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantai di bi'r maunah, yaqtadi zahiruhul jahra, yaitu ini menunjukkan bahwa Nabi membaca kunutnya secara jahar dengan mengangkat suaranya, bil qunut fi jami'i sholawat, di seluruh doanya. Jadi seakan-akan Imam Nawawi di sini lebih condong bahwa bacaan kunut di selain sholat-sholat yang dibaca dengan suara yang kencang tetap dibaca jahar.
Fa fi sahihil Bukhari, di dalam bab tafsir qaulillahi ta'ala laisa laka minal amri syai' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunuti fi qunutin nazilah. Nabi membaca dengan lantang ketika Nabi membaca kunut nazilah. Nah, jadi itu yang kita pelajari tentang bab kunut. Di akhir Imam Nawawi menjelaskan, setelah menjelaskan bagaimana cara kunut, apa bacaan kunut, apakah kunut dibaca jahar atau enggak, khulasah apabila sholat subuh, maka di sana ada beberapa pendapat. Ada yang bilang bahwa bacaannya jahar, ada yang bilang bacaannya sir, ada yang bilang makmum apabila tidak mendengar sang imam kunut maka dia membaca kunut secara sir. Nah, apabila di selain subuh maka ada dua pendapat, ada yang bilang dia dibaca sir juga. Apabila di luar subuh seperti maghrib dan isya maka dia ikut pendapat seperti pendapat subuh. Apabila selain maghrib, isya dan subuh yaitu zuhur dan asar, ada dua pendapat. Pendapat pertama ikut perbedaan ulama dalam sholat subuh, kunut di sholat subuh. Yang kedua dibaca secara sir. Tapi di paling terakhir Imam Nawawi memberikan dua dalil bahwa Nabi SAW ketika kunut dalam sholat, dalam kunut nazilah tetap membaca kunutnya dengan jahar. Nah, mungkin naktafi bihadzal qadar. Insyaallah di minggu pertemuan berikutnya kita membaca masuk ke bab tasyahhud fi shalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.